Salam sejahtera bagi kita yang diberkati Tuhan. Shalom buat seluruh jemaat Tuhan GBI Double C Latu Menten yang saya kasih dalam kasih Tuhan. Jumpa bersama kembali bersama dengan senior pastor saudara, gembala pendeta pembina saudara, Pendeta Dr. Yopin dulu, dan saya bersyukur bahwa hari ini bisa jumpa kembali dengan Bapak Ibu jemaat Tuhan walaupun melalui online, saudaraku yang dikasih Tuhan. Bersyukur juga buat hambanya Pastor Kem bersama dengan istri sebagai gembala saudara yang kemudian memberi kesempatan bagi saya untuk menyampaikan kebenaran firman Allah bagi kita pada hari ini. Dan sebelum firman disampaikan, mari kita sama-sama berdoa. Tuhan Yesus, mari bimbing kami dan tuntun kami sehingga kemudian kami mengenal kebenaran-Mu. Pakai dan urapi hamba-Mu yang terbatas ini untuk memperkatakan apa yang menjadi mau dan kehendak-Mu bagi hidup kami, jemaat Tuhan yang ada di GBI Double C Latu Menten. Sehingga kemudian kami dapat mengerti dan memahami betapa dahsyat dan hebatnya Engkau dalam hidup kami. Berfirmanlah, kami siap menerima firman-Mu yang hidup. Haleluya, amin. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, hari ini saya mau bicara dari satu tema, melibatkan Tuhan. Haleluya. Dalam hidup ini memang ada banyak hal yang memang di mana kita terlibat di dalamnya dan mengharapkan orang terlibat bersama. Supaya apa? Supaya dengan demikian dengan bersama-sama terlibat, maka terjadi sebuah pergerakan yang cepat, terjadi pencapaian tujuan yang cepat dan seterusnya. Dan kemudian kadang dalam hidup ini kita sudah bersama-sama, tetapi ada saja kegagalan demi kegagalan. Kenapa kemudian itu terjadi? Karena kerap kali kita melakukannya dengan akal dan pikiran kita sendiri. Satu contoh yang sangat spektakuler yang ada di Alkitab, bahwa walaupun mereka bersama-sama membangun sebuah menara yang mereka sebut dengan nama Menara Babel, di sana mereka akan mencari nama untuk bersama-sama ada di sana, tetapi kemudian Tuhan turun mengacaukan bahasa mereka dan akhirnya mereka bubar, ya saudara. Biar mereka sama-sama, tetapi akhirnya bubar karena tujuannya tidak berkenan kepada Tuhan. Dan hari ini saya mau bicara khusus tentang bagaimana kita dalam hidup ini, saudaraku yang dikasihi Tuhan. Apapun yang kita kerjakan, apapun yang hendak kita gapai, apapun yang hendak kita lakukan dalam hidup ini, mari kita libatkan Tuhan. Libatkan Tuhan dalam rumah tanggamu, libatkan Tuhan dalam pekerjaanmu, libatkan Tuhan dalam bisnismu, libatkan Tuhan dalam masa depan anak-anakmu, libatkan Tuhan dalam segala aspek kehidupanmu. Karena saya percaya bahwa orang-orang yang melibatkan Tuhan dalam hidupnya, berkat, kemurahan, kebajikan, kebaikan tidak pernah tinggalkan hidupnya, sebab Allah yang setia akan menolong dan mendampinginya untuk membuat segalanya berhasil. Bertolak dari kitab Keluaran pasalnya yang ke-33 ayatnya yang ke-15, firman Tuhan akan menjadi peneguhan dan kekuatan bagi hidup kita. Adalah seorang yang hebat yang bernama Musa, lalu diizinkan Tuhan dan dipakai Tuhan dengan hebat dan luar biasa bahwa bangsa Israel keluar dari tanah perbudakan, tanah Mesir, tanah di mana mereka mendapatkan perlakuan yang tidak adil di dalam kehidupan mereka. Lalu kemudian Tuhan mengizinkan Musa dan memakai hambanya Musa untuk membawa mereka keluar dari tanah di mana mereka diperbudak. Tetapi seorang Musa tidak bangga, seorang Musa kemudian tidak anggap diri hebat, seorang Musa kemudian tidak anggap diri bahwa dia sudah bisa segalanya tanpa Tuhan. Justru dalam perjalanan itu dia melibatkan Tuhan. Keluaran pasal 33 ayat 15 berkata, berkatalah Musa kepadanya, berkatalah Musa kepada Tuhan Allah, jika engkau sendiri tidak membimbing kami, jangan suruh kami berangkat dari sini. Satu kalimat yang sederhana tetapi mengandung sebuah janji yang hebat.
Satu kalimat yang kelihatannya sederhana, tetapi kemudian di sana ada satu harapan, di sana ada satu keyakinan, di sana ada satu tujuan bahwa jika tanpa Tuhan, maka Musa dan rombongan yang beserta dengannya tidak bisa berbuat apa-apa. Musa dan seluruh rombongan yang bersama dengannya barangkali akan menjadi rombongan yang tidak akan pernah sampai pada apa yang menjadi tujuan dan harapan mereka. Tetapi kemudian Musa dengan tegas berkata, jika engkau sendiri tidak membimbing kami, janganlah suruh kami berangkat dari sini. Musa butuh Tuhan. Musa butuh bahwa Tuhanlah yang sendiri membimbing mereka dalam setiap hari-hari perjalanan hidup mereka. Saya percaya bahwa hari-hari ini adalah hari-hari yang sukar dan sulit. Saya percaya juga bahwa hari-hari ini bukanlah hal yang mudah. Bukan hal yang mudah. Dengar ini kembali, bukan hal yang mudah untuk kita lewati dan lalui perjalanan hidup ini. Tetapi kalau Tuhan yang kita libatkan dan akhirnya Tuhan yang kita libatkan itu membimbing kita, maka saya percaya kita akan bergerak maju. Saya percaya kita akan terus berjalan. Saya percaya kita akan memasuki tujuan-tujuan yang Tuhan nyatakan bagi hidup kita. Saya percaya bahwa pergumulan penderitaan boleh ada, tetapi yang pasti adalah kita bisa melewati semuanya. Dan apa yang kemudian ingin saya bagikan bagi kita pada hari ini tentang melibatkan Tuhan. Orang yang melibatkan Tuhan adalah dia yang pertama menghargai kehadiran Tuhan. Haleluya. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, orang yang melibatkan Tuhan adalah dia yang menghargai kehadiran Tuhan. Ada banyak kali di antara kita yang tidak menghargai kehadiran Tuhan. Di gereja kita tidak menghargai kehadiran Tuhan. Dalam ibadah-ibadah online seperti ini, kita kerap kali tidak menghargai kehadiran Tuhan. Tuhan ada bersama dengan kita, tetapi kita remehkan, kita anggap remeh, kita acuh tak acuh, kita cuek, kita anggap dia tidak ada bersama dengan kita, sehingga perilaku kita tidak mencerminkan adanya Tuhan di sana. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau ada seorang datang bertamu ke rumah kita, tidak mungkin kita naikin kaki ke kursi atau ke meja sambil bicara dengan tamu itu. Tidak mungkin kita bicara dengan tamu sambil makan dan seterusnya dan biarkan tamu tidak makan. Atau kemudian kita cuekin tamu dan keluar masuk kamar dan kemudian tidur, biarkan tamu itu sendirian di sana. Apakah lagi kemudian orang yang datang berkunjung adalah orang hebat. Tentu kita menyambutnya dengan cara yang luar biasa. Bahkan menyuguhkan segala yang terbaik baginya. Karena kita merespon dan menghargai kehadiran tamu itu. Tetapi kerap kali dalam hidup ini kita anggap remeh dengan hadirnya Tuhan dalam hidup kita. Kerap kali dalam hidup kita anggap remeh dan acuh tak acuh. Kita anggap Tuhan tidak ada dalam setiap apa yang menjadi doa-doa, setiap apa yang menjadi ibadah kita. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Saya ingatkan saudara, walaupun ini ibadah online, engkau harus menghargai kehadiran Tuhan di rumahmu masing-masing. Kumpulkan anak istrimu, kumpulkan orang-orang yang terdekat dengan engkau yang ada di rumahmu, duduk dengan tenang baik-baik. Bahkan dengan pakaian yang rapi, engkau duduk di ruang tamu, dan engkau nyalakan laptop kah, handphone kah, menjadi sarana untuk engkau ibadah dari rumahmu. Karena walaupun dengan sarana apapun yang kau pakai, kalau kemudian engkau menghargai kehadiran Tuhan, maka itu bukti engkau sedang melibatkan Tuhan dalam hidup. Haleluya. Kalau engkau melakukannya dengan bentuk penghargaan kepada Allah, maka saya percaya engkau akan mengalami hadirnya Tuhan dalam hidupmu secara spesial. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, memang hari ini kita belum ibadah tatap muka secara onsite,
Tetapi yang saya percayai, bahwa dari rumahmu masing-masing engkau akan mengalami Tuhan yang hidup, yang nyata dalam hidupmu. Menghargai hadirnya Tuhan dalam hidupmu akan membuat engkau mengalami perkara-perkara hebat dan dahsyat yang Tuhan nyatakan dalam hidupmu. Bapak Ibu Saudara, periksa Alkitab. Setiap Tuhan hadir dalam setiap situasi-situasi model rupa apapun. Ada mujizat di sana. Kalau kita menaruh hormat dan penghargaan yang tinggi atas hadirnya Tuhan dalam hidup ini. Lihat ketika Yesus diundang dalam pesta perjamuan Tuhan di Kana. Lalu kemudian mereka kekurangan anggur. Ibu Yesus meminta kepada Yesus. Dan Yesus berkata, ibu, waktuku belum tiba. Tetapi karena ada penghargaan yang tinggi dari ibu Yesus. Dan ketaatan dari para pelayan-pelayan memberi penghargaan atas apa yang diperintah oleh Yesus. Maka kemudian ketika Yesus berbicara dan mereka melakukannya, maka kemudian air berubah menjadi anggur dan anggur itu begitu enak rasanya. Perhatikan ketika seorang pria yang 38 tahun menderita dengan sakit yang dialaminya di kolam Bethesda. Ketika dia menghargai kehadiran Tuhan baginya, maka kemudian dia berjalan tanpa lagi harus menunggu sekian lama waktu. Seperti 38 tahun dia berada di tempat itu menunggu air kolam Bethesda digoncang oleh malaikat, dan siapa yang duluan masuk itulah yang sembuh. Diet ini baik, menghargai hadirnya Tuhan akan mendatangkan perkara berkat. Menghargai kehadiran Tuhan akan mendatangkan perkara mujizat. Menghargai kehadiran Tuhan akan mendatangkan tangan Tuhan yang ajaib turun tangan untuk memberi pertolongan yang tepat pada waktunya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, dari rumahmu saya mengajak kita semua, taruh penghargaan yang tinggi atas hadirnya Tuhan di rumahmu. Kalau engkau beribadah, beribadahlah dengan serius. Engkau tidak boleh main-main. Engkau tidak boleh kemudian setengah-setengah. Engkau tidak boleh kemudian ngobrol-ngobrol sini sana sambil melakukan kegiatan sana sini. Tetapi duduk tenang diam dan dengar, saksikan ibadah itu dan ikuti ibadah itu dari rumahmu. Saksikan pesan firman dengan baik dan akhiri ibadahmu sampai doa berkat. Saya percaya bahwa kemudian Tuhan tidak pernah berhutang dengan engkau. Engkau tidak perlu berhitung dengan pulsa berapa banyak data yang keluar, WiFi yang bayar bagaimana. Dengar ini baik, kalau engkau menghargai hadirnya Tuhan dalam setiap kesempatan hidupmu, sebagai bentuk engkau libatkan Tuhan, saya percaya berkat selalu menyertai hidup kita. Haleluya. Yang kedua yang ingin saya bagikan bagi saudara adalah apa yang saya sebut dengan melibatkan Tuhan. Dia yang melibatkan Tuhan adalah dia yang bergaul akrab dengan Tuhan. Ya, haleluya. Dia yang bergaul akrab dengan Tuhan. Jadi bergaul dekat dengan Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, Alkitab berkata kepada kita bahwa mendekatlah kepadaku, kata Tuhan, maka aku akan mendekat kepadamu. Kalau kita libatkan Tuhan dalam hidup ini, maka tidak ada alasan bagi kita mendekat kepada Tuhan, membangun keakraban dengan Tuhan. Saya percaya bahwa setiap orang yang akrab satu dengan yang lain, kalau kita punya sahabat akrab, kita punya teman dekat, perhatikan ini, dia mengerti, dia tahu dengan keadaan kita. Bahkan sering pepatah kata orang dunia, teman akrab, rekan, sahabat, teman pergaulan itu jauh lebih mengerti kita daripada saudara kita sendiri. Mungkin ada kalanya kalimat ini betul, saudaraku yang dikasihi Tuhan. Nah, itu sebabnya betapa pentingnya kita akrab dengan Tuhan, betapa pentingnya kita dekat dengan Tuhan. Sebab Alkitab berkata bahwa tinggallah di dalam aku dan aku tinggal di dalam kamu. Mintalah maka kepadamu akan kuberi. Dia tahu semua apa yang ada pada
kita. Tetesan air matamu tidak ada yang tahu. Tuhan tampung pada kirbatnya. Dan dia tahu arti dari tetesan air mata itu. Padamu bulu rambut yang jatuh dari kepalamu. Engkau tidak pernah menghitung dan engkau tidak mempedulikannya. Tetapi dia tahu sehelai rambut yang jatuh dari kepalamu sendiri. Betapa tidak di air mata dan rambut saja, bulu rambut yang barangkali tidak ada dalam perhatian kita, dalam perhatian Tuhan. Saya percaya dia peduli dengan hidup kita. Saya percaya dia mengerti dengan persoalan kita. Saya percaya dia sangat kemudian tahu betul apa yang kita sedang butuhkan dan harapkan dalam hidup ini. Yes, haleluya. Jadi kalau engkau suka bergaul karib dengan orang, teman, sahabat, dan engkau habiskan banyak waktu dengan mereka dekat, ya kan? Dimanapun dia berada, kadang kita cari, ya kan? Dalam setiap apapun momentum kita ingin dekat, kita ingin ketemu, kita ingin jumpa, kita ingin ngobrol. Maka dengar ini baik, saya mau kasih tahu saudara. Orang yang melibatkan Tuhan dalam hidupnya adalah dia yang harus bergaul karib dengan Tuhan. Dia yang mau bergaul dekat dengan Tuhan. Sebab yang saya percayai, bahwa kalau dia bergaul karib dengan Tuhan, sebagai bukti dia libatkan Tuhan dalam hidupnya, maka Tuhan tidak pernah tutup mata. Tuhan tidak pernah buang muka darinya. Tuhan tidak pernah berpaling dari hidupnya. Tuhan tidak pernah angkat kaki dan meninggalkan hidupnya. Dia Tuhan yang pasti akan bela kita. Dia Tuhan yang pasti akan tolong kita. Dia Tuhan yang pasti akan datang untuk menyatakan pertolongannya. Dan pertolongan itu tepat pada waktunya. Haleluya, 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 haleluya. Haleluya. Bapak saudara yang dikasihi Tuhan, mau contoh rupa apa model lagi. Kalau kita lihat orang-orang yang bergaul karib dengan Tuhan. Bergaul akrab dengan Tuhan. Maka Tuhan selalu ada bersama dengan mereka dalam setiap kesulitan-kesulitan terburuk dalam hidup mereka. Tuhan pelihara, Tuhan jaga, Tuhan tuntun, Tuhan nyatakan pembelaannya, Tuhan nyatakan pertolongannya, Tuhan nyatakan perlindungannya, Tuhan nyatakan penyertaannya yang ya dan amin. Haleluya. Jadi libatkan Tuhan dalam hidupmu dengan bergaul akrab dan bergaul dekat dengan Tuhan. Jangan jauh dari hidupnya. Jangan pisahkan dirimu dari hidup Tuhan. Jangan berpikir bahwa dengan engkau pisahkan dirimu dan engkau jauh dari Tuhan, maka kemudian engkau menjadi orang hebat dan kuat. Dengar ini baik. Alkitab berkata, sama seperti ranting pada pohon, ketika dia terpisah dari pohon, maka dia tidak bisa berbuat apa-apa. Tidak ada gunanya selain dikumpulkan orang dan dibakar. Bapak ibu saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, melibatkan Tuhan tidak boleh pisah dari Tuhan. Melibatkan Tuhan tidak boleh jauh dari Tuhan. Dia harus dekat dengan Tuhan. Dia harus bergaul akrab dengan Tuhan. Pada seorang istri dan seorang suami kalau jauh-jauh repot, saudara. Bisa ada yang lain. Kalau kita jauh dari Tuhan, kita pisah-pisah dengan Tuhan. Kita nggak mau dekat dengan Tuhan. Saya kok khawatir ada yang lain di bola matamu. Ada yang lain di hatimu. Sehingga kemudian engkau akan berubah setia dengan Tuhan. Membuat engkau tidak lagi setia kepada Tuhan. Membuat engkau kehilangan harapan dengan Tuhan. Membuat engkau tidak lagi bergantung erat dengan Tuhan. Membuat engkau jalan sendiri. Dan tidak pernah mau libatkan Tuhan lagi dalam hidup. Sehingga yang terjadi adalah hidupmu mengalami pengalaman-pengalaman buruk. Yang kemudian membuat engkau semakin jauh meninggalkan Tuhan. Bapak ibu saudara yang dikasihi Tuhan, jemaat Tuhan GBI Double C Latu Menten yang saya kasih. Betapa pentingnya kita melibatkan Tuhan dengan bergaul akrab, bergaul karib, bergaul dekat dengan Tuhan. Dan yang ketiga yang ingin saya bagikan bagi saudara, orang yang melibatkan Tuhan adalah dia
yang tidak meragukan tuntunan Tuhan dalam hidupnya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Musa berkata kepada Tuhan, jika engkau sendiri tidak membimbing kami, jangan suruh kami berangkat dari sini. Musa sadar betul bahwa dia tidak bisa jalan sendiri. Dia butuh Tuhan yang menuntun hidupnya. Musa tidak ragu sedikit pun tentang perihal tuntunan Tuhan dalam hidup. Kadang dalam hidup kita orang percaya, kita terlalu so hebat, jalan-jalan sendiri. Lakukan sesuatu sendiri. Karena kita pikir bahwa kita lakukan segala sesuatu tanpa Tuhan, kita pasti berhasil. Mungkin dari pengalaman yang kau pernah temu, ya demikian. Tapi perhatikan ini baik, saya mau kasih tahu. Musa yang adalah seorang hebat, yang punya pengalaman baik dididik di tanah Mesir waktu itu. Sebagai putri Firaun. Sebagai putra dari putri Firaun, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Dari kerajaan yang ada di Mesir. Bukanlah pribadi yang ece-ece. Bukanlah orang yang sembarangan. Dia mengerti betul bagaimana kemudian ilmu pengetahuan, dia sadar betul bagaimana kemudian berkomunikasi, dia sadar tahu betul bagaimana situasi kondisi untuk bisa memberi solusi dan jalan keluar. Tapi lihat ini baik, seorang Musa hebat. Dia sama sekali butuh tuntunan Tuhan dalam hidupnya. Dia sadar bahwa kalau dia yang menuntun Israel sendiri, maka dia tidak mampu, dia tidak kuat. Itu sebabnya dia butuh tuntunan Tuhan. Dan dia tidak ragukan tuntunan Tuhan sedikit. Nah Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, GBI Double Silatumenten yang saya kasih, jemaat Tuhan yang sedang dengar kebenaran firman ini. Kau tidak perlu ragukan tuntunan Tuhan dalam situasi terburuk hidupmu apapun. Sedangkan pada laut Teberau, yang kemudian membuat banyak bangsa Israel ragu, apakah kemudian mereka bisa keluar dari himpitan itu. Tapi Musa, dia sama sekali tidak meragukan tuntunan Tuhan. Tuhan berbicara kepadanya dengan sepotong tongkat yang ada pada tangannya. Dipukullah pada air laut itu. Dan kemudian air laut itu terbelah menjadi dua dan mereka berjalan di jalan yang kemudian ditopang oleh air laut sebagai benteng pemisah. Saat mereka kemudian tidak menjumpai air pada perjalanan di padang gurun. Kemudian dengan beberapa tua-tua dengan pesan firman Tuhan yang sama. Musa datang dan mengambil tongkat itu dan memukul pada gunung batu itu. Dan daripada gunung batu itu keluar air untuk mereka minum. Musa sama sekali tidak meragukan tuntunan Tuhan dalam hidup. Itulah yang membuat dia bisa menuntun bangsa Israel. Sampai kepada waktu perkenanan Tuhan. Di mana dia harus berhenti untuk menuntun mereka. Dan menyerahkan tongkat kepemimpinan itu kembali diberikan kepada Yosua untuk melanjutkannya menuju tanah Kanaan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Betapa penting dan dahsyatnya melibatkan Tuhan dalam hidup ini. Hari-hari hidup ini memang kita barangkali sedang berbenturan dengan kenyataan-kenyataan hidup yang pahit. Kenyataan-kenyataan hidup yang sukar dan sulit. Kenyataan hidup yang barangkali sedang berada dalam masa-masa yang membuat kita sangat-sangat tertekan sekalipun. Tapi perhatikan ini baik. Jangan ragukan tuntunan Tuhan dalam hidupmu sedikit pun. Sebab jika engkau tidak ragukan tuntunan Tuhan, saya percaya mujizat dinyatakan terjadi bagi hidup. Jangan khawatirkan Tuhan dalam hidupmu. Sebab dia Tuhan yang berjanji untuk menyediakan yang terbaik bagi hidupmu. Saat kau kekurangan, karena engkau libatkan Tuhan, dan engkau tidak ragukan tuntunannya. Dia memberkati engkau tepat pada waktunya. Dan berkat Tuhan
Sekali lagi saya ingin katakan pesan ini bagi saudara. Dari setiap kalimat-kalimat yang sering saya sampaikan tentang berkat Tuhan. Berkat Tuhan bagi kita itu berkat yang matang, berkat yang pas, berkat yang ada persediaan untuk hari esok. Jadi kita tidak makan berkat sisa, tetapi kita makan berkat yang ada sisa untuk hari esok. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, harapkan tuntunan Tuhan dalam hidupmu dengan tidak ragu. Sebagai bentuk engkau melibatkan Tuhan dalam hidupmu. Dan sama seperti Musa berkata, jika Tuhan tidak membimbing kami, jangan suruh kami pergi. Dan itu sebabnya saya ingin berkata kepada kita mengakhiri khotbah saya pada saat ini. Mari Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Semua jemaat Tuhan yang ada di GB Double Silatu Maintain. Hari-hari hidupmu, libatkan Tuhan yang ya dan amin. Yang tidak pernah meninggalkan kita barang sedetik sekalipun. Dia tidak berubah dulu, kemarin, hari ini, dan sampai selama-lamanya. Dia yang berjanji adalah Allah yang setia ya dan amin. Yang akan menggenapi janji-janjinya bagi hidup kita. Doa saya buat Pastor Kem sekeluarga. Buat tim pastoral dan seluruh jemaat Tuhan. Dan gereja kita. Dan saya percaya bahwa Tuhan akan berkati saudara. Tuhan akan berkati gereja kita. Dan Tuhan akan berkati pengembalaan hambanya Pastor Kem. Dan saya percaya berkat Tuhan ada dalam rumah tanggamu masing-masing. Dalam pekerjaanmu, dalam bisnismu. Dalam anak-anakmu. Dan dalam segala apa yang kau kerjakan. Itu sebabnya libatkan Tuhan dalam hidupmu. Dan izinkan saya berdoa bagi saudara pada saat ini. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, firman Allah sudah diperdengarkan dan hamba berdoa biar kiranya semua yang mendengar kebenaran firman ini dan mau melakukannya akan mengalami Tuhan yang hidup dalam hidup mereka, sebab mereka belajar melibatkan Tuhan dalam kehidupan mereka. Dan saya percaya setiap mereka yang melibatkan Tuhan dalam hidup mereka, mereka pasti akan diberkati oleh Tuhan. Mereka pasti akan mendapatkan kasih karunia dari Tuhan, dan mereka pasti akan mendapatkan ketentraman, kesejahteraan, berkat kehidupan dalam kehidupan mereka. Semua yang melibatkan melibatkan Tuhan dalam hidup mereka, mereka akan melihat perbedaan-perbedaan dari kehidupan mereka dengan orang di sekitarnya. Ada perbedaan dari orang-orang yang melibatkan Tuhan dan orang-orang yang tidak melibatkan Tuhan. Itu sebabnya hamba berdoa biar kiranya seluruh jemaat Tuhan yang ada di GBI Double Silatu Maintain adalah jemaat Tuhan yang mau menghargai kehadiran Tuhan, mau bergaul karib, bergaul akrab, bergaul dekat dengan Tuhan, tidak mau jauh dari Tuhan. Adalah jemaat Tuhan yang tidak meragukan tuntunan Tuhan dalam kehidupan mereka. Terpujilah nama Tuhan kekal untuk selamanya. Berkat, kemurahan, penyertaan, setia dan kasih Tuhan menyertai saudara sekalian. Haleluya, haleluya. Dan yang bersama dengan kami yang juga bukan jemaat Tuhan yang ikut beribadah bersama dalam YouTube channel ini juga, Tuhan sendiri yang memberkati. Terpujilah nama Tuhan kekal selamanya. Kami sudah berdoa dan bersyukur. Haleluya, haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Tuhan berkati Pastor KM sekeluarga dan seluruh jemaat Tuhan GBI Double Silatu Maintain. Salam hormat buat saudara, dan saya berdoa biar segera kita bisa jumpa dalam pertemuan-pertemuan ibadah secara onsite. Dan itulah yang kemudian kita harapkan. Saya sudah kangen untuk jumpa bersama dengan saudara. Tuhan Yesus memberkati saudara. Shalom, shalom, shalom semuanya. Amin.